kembali lagi bersama saya Bimo. Saya Reza. Jadi kali ini kita mau bahas film apa nih bro? Oke, jadi kali ini kita mau bawain film yang dirilis tahun 2021. Jadi masih hangat tuh film. Film ini mengisahkan seorang supir truk yang berhasil menyelamatkan 26 pekerja tambang yang terjebak di bawah tanah nih. Wah, menarik nih kayaknya bro. Wah, pastinya dong. Bakalan banyak adegan yang menegangkan yang sukses bikin jantung saya jedak jeduk. Bahkan saya baca di berita di Google, salah satu pemeran di film ini tuh Liam Neeson, pasti pada tahu lah ya. Hampir menegang nyawa pas syuting film ini. Wah, sebahaya apa sih bro adegannya bro? Dago nonton Bobo Boy. Cakep. Let's go kun boy. Nah, itu tadi pantun bapak-bapak anak dua ya. Ya udah, kita langsung aja lah. Ini dia The Ice Road. Film dimulai dengan memperlihatkan aktivitas tambang berlian di bagian terdingin Amerika, Kanada. Kemudian datang seorang mandor tambang yang menyadari kalau pendeteksi gas metana mati. Tak lama terjadilah ledakan di luar. Dan sial, salah satu pekerja melempar palu hingga menimbulkan percikan api. Hal itu mengakibatkan ledakan di dalam tanah. Ken berpindah pada supir truk bernama Mike. Ia melihat adiknya yang bernama Gertie sedang dibully oleh temannya. Perlu diketahui, si Gertie ini penyandang disabilitas atau rada kurang lah karena dulunya ia merupakan tentara veteran. Mungkin karena trauma atau mengalami cedera saat perang, tak terima melihat adiknya dibully, Mike pun mengajar orang yang membuli Gertie. Akibatnya, Mike dipecat dari pekerjaannya. Ia mengajak Gertie berkemas dan pergi. Gertie selalu membawa tikus kesayangannya. Di sisi lain, Perdana Menteri menyuruh pemilik tambang dan manajernya yang bernama George untuk membor kepala sumur metana. Untuk itu, ia menghubungi pihak AU untuk membawa alat bornya ke lokasi tambang. Namun pihak AU menolaknya. Karena alat tersebut sangat berat, yaitu 30 ton dan mereka tidak bisa melandaskan pesawat atau helikopter di lokasi. Ia menyarankan menggunakan truk untuk membawa alatnya. Kemudian Perdana Menteri menghubungi seseorang di bidang transportasi bernama Tully. Kemudian Tully mendatangi sebuah perusahaan truk ekspedisi milik Jim. Ia meminta Jim untuk membantunya membawa kepala sumur tersebut ke lokasi tambang. Awalnya Jim menolak, karena muatan tersebut sangat berat, tambah semua supirnya sedang berlibur. Namun akhirnya Jim menyetujui misi ini karena ia tahu semua keluarga para penambang di sana. Ia meminta Tully mencari supir dan mekanik hari itu juga. Jim juga meminta Tully menghubungi pemerintah provinsi untuk membuka rute Ice Road. Saat sedang di pom bensin, Gertie memperlihatkan sebuah brosur truk pada Mike. Gertie sangat ingin mempunyai truk sendiri. Namun Mike malah menyobek brosur itu dan mengatakan, "Ulah loba gaya Gertie, etapan mahal siama Tak lama muncul notifikasi dibutuhkan supir jalan Ice Road pada ponsel Mike. Karena ia sedang menganggur dan butuh pekerjaan, ia pun mendaftar. Jim mendatangi kantor polisi untuk membebaskan karyawannya dulu yang bernama Tanto. Ia merupakan supir wanita yang nantinya ikut dalam misi ini. Faktanya, saudara Tanto juga sedang terjebak di tambang tersebut. Setibanya di kantor ekspedisi, Jim mengetes kemampuan Gertie. Di balik kekurangannya, Gertie merupakan mekanik yang pintar dan handal. Bahkan ia mampu membongkar mesin dengan cepatnya. Go. Di sisi lain, para penambang mendengar suara ketukan dari atas, dan ketukan tersebut merupakan Morse. Beruntung salah satu pekerja yang bernama Cody bisa mengerti ketukan tersebut. Ketukan itu memberitahu mereka kalau bantuan akan datang. Mereka berangkat dengan 3 truk dengan 5 orang, yaitu Jim, Mike, Gertie, Tanto, dan salah satu orang asuransi bernama Fernie. Tully memasukkan untuk menjaga asuransi keselamatan mereka.
to protect Kafka's investment. Setelah siap, berangkatlah mereka menuju lokasi tambang. Saat di jalan, Gertie mengatakan kalau ia punya truk, maka akan ia beri nama truk. What's wrong? Truck. Tak lama masalah muncul. Truk Jim tiba-tiba mati. Mike dan Tonto pun mundur kembali. Gertie langsung mengecek truk Jim, sedangkan Jim dan Mike menyiapkan tali untuk menarik truknya. Namun sial, tiba-tiba roda belakang truk amblas dan kaki Jim pun ikut ngait pada tali. Akibatnya, ia ikut tertarik dengan truknya. Ia meminta Tonto untuk memotong talinya agar tidak semua truk tenggelam. I'm going in! The tow line's got me, my leg's broken! Do it! Kemudian es mulai retak dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Namun masalah kembali datang. Gelombang air tiba-tiba membesar yang membuat truk mereka terguling. Di saat terkena musibah, si Fernie mempengaruhi Mike kalau Tonto lah penyebab truk Jim mati. Ia mengatakan kalau Tonto mengisi truk Jim dengan minyak jalantah. Waduh, anjing jalantah sih lu asin juga namanya. Siga nama bro. Yes. About back there, what happened? Diesel engines don't seize on their own. Unless they burn. Tonto mengaku kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Ia juga melawan dengan mengeluarkan senjatanya. Beruntung Gertie bisa merebut senjatanya karena ia memang mantan veteran dulunya. Tonto pun diikat satu truk dengan Fernie. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama si Fernie. Nggak tahu nih, kita lihat aja deh bro. Truk Mike juga akhirnya kembali berdiri setelah Mike dan Gertie berusaha menariknya menggunakan katrol. Mike dan Gertie memeriksa muatannya, namun si Fernie malah menutup pintu trailer dan menguncinya di dalam. Ia juga memasang dinamit di bawah truk Mike, jadi selama ini Fernie lah si bangke yang melakukan ini semua. Mike dan Gertie berusaha keluar dengan memantekan pipa pada pendingin trailer. Beruntung mereka berhasil keluar sebelum dinamit meledak di bawah truknya. Namun tiba-tiba roda depan truk mereka amblas. Mike dan Gertie pun berusaha mengeluarkannya dengan menariknya menggunakan katrol. Gertie menyuruh Mike menghentikan penarikan karena udara dingin melemahkan las sambungan katrolnya. Namun Mike tetap kekeh meneruskan penarikan truknya hingga katrolnya terlepas dan menghampas ke nasi Gertie. Snap! What? Well... Saat Mike keluar, ia melihat Gertie sudah hilang. Ia pun langsung nyemplung ke dalam air es dan berhasil membawa Gertie kembali. Beruntung, Salam. Bapak di mana gitu? Ini. Ke kantor bapak nage. Pengen sih ganggu baik Fernie sudah sampai di ujung jalan es. Kemudian ia didatangi oleh George. Ternyata George lah dalang dari semua ini. Fernie merupakan orang suruhannya. Kemudian ia menyuruh Fernie untuk menjatuhkan truk di tebing. Tonto yang berada di dalam pun mendengarnya. Valiant rescue had a tragic end. Put the cab through that guardrail up there. Saat di dalam truk, Fernie mengodok. Apa sih bahasa Indonesia? Mengodok aja. Merogoh. Oh iya. Ia merogoh. Fernie merogoh tas milik Gertie yang berisi tikus. Akibatnya Fernie dicongcong dan Tonto pun menghajarnya. Tonto berusaha kabur namun si Fernie berhasil melepaskan selang bahan bakar truknya hingga mengalami kebocoran. Tonto memberitahu Mike dengan radionya kalau Fernie dan anak buahnya bersenjata. Namun hal itu didengar oleh si Fernie. Alhasil ia menyuruh anak buahnya untuk mencegat Mike di belakang.
Terjadilah adegan pergelutan Mike dan Gertie melawan anak buah Fernie. Setelah pertarungan yang cukup alot, akhirnya Mike dan Gertie berhasil mengalahkan semua anak buah Fernie. Don't just stand there. Let's go. Truk Tanto mulai kehabisan bahan bakar hingga akhirnya berhenti. Tak lama Mike datang dan langsung menabrak mobil Fernie hingga terjatuh ke jurang. Tak sampai di situ, ternyata Fernie masih hidup. Kuat amat si anjing. Ia naik ke tebing paling tinggi menggunakan motor salju bekas anak buahnya. Ia memasangkan dinamit di sana yang mengakibatkan tebingnya runtuh. Melihat hal itu, Mike, Tanto, dan Gertie segera tancap gas melewati tebing tersebut. Mereka berhasil melewati reruntuhan, namun sayang, truk Tanto terkena sedikit runtuhan dan ia tertusuk oleh ranting pohon. Beruntung ia masih bisa terselamatkan. Setelah itu, Mike dan Gertie segera mengevakuasi dan memindahkan trailernya ke truk Mike. Fernie belum menyerah. Ia kembali mengejar Mike menggunakan truk Tanto, dan adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sampailah di jalan es. Terjadi pergelutan lagi antara Mike dan Fernie. Di sisi lain, Gertie dan Tanto sampai di sebuah jembatan tua. Tanto mengambil alih kemudi truk. Namun karena licin, truk mengalami slip. Untuk itu, Gertie menggunakan karpet untuk membantu truknya berjalan. Sedangkan Mike akhirnya berhasil mengalahkan Fernie dan menabrakkan truknya pada es yang hancur. Move. I can do it. Tanto dan Gertie juga berhasil menyeberangkan truknya pada saat jembatan runtuh. Namun tiba-tiba truk mereka mundur. Gertie mencoba menutup pintu jembatan itu. Namun sial, pengunci pintunya sulit mengunci hingga mengakibatkan dirinya terjepit dan tewas. Gertie mengorbankan dirinya agar truk itu tidak terjatuh. Di sisi lain, Perdana Menteri mendatangi pertambangan. Tak lama sirine bahaya menyala. Ternyata itu bukanlah bahaya. Mike berhasil sampai ke pertambangan. Para pekerja langsung memasang alat bor tersebut. Double. We still have a chance. Pilot team, let's go. You're up. Akhirnya semua pekerja tambang berhasil diselamatkan. Semua orang bersorak gembira. Mike, Tanto, Gertie, dan Jim dianggap sebagai pahlawan. Setelah tahu semua ini kelakuan si George, tanpa sepatah kata, Mike langsung menonjoknya. Setelah itu, Mike mendapatkan hadiah dari Perdana Menteri. Seseorang juga memberikan brosur truk milik Gertie yang Mike robek dulu. Film diakhiri dengan memperlihatkan Tanto bekerja kembali di perusahaan Jim. Mike kini mempunyai truk sendiri dan ia memberi nama truknya dengan nama Truk sesuai dengan apa yang Gertie inginkan. Film pun selesai. What you hauling? Ini film sungguh menegangkan bro, bukan cuma menegangkan sih, sedih juga gitu. Cuma satu sih kurangannya, kenapa si Gertie meninggal? Iya sama bro, saya juga sedih tuh waktu si Gertie meninggal.
Coba kalau saya yang jadi sutradara. Nih, nanti di akhir film si Mike, Gurti, Tanto sama si Jim bikin perusahaan tempe gitu. Kok tempe sih? Perusahaan truk terbesar gitu. Kan jadi happy ending gitu ya kan. Iya, ini juga happy ending sih. Cuma agak ada kurang aja gitulah. Ya udahlah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya biar kita semangat bikin videonya ya. Kan kita juga perlu ini nih surya gitu sama kopi. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau perkataan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.